Iya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Mas. Oke. Ah, terima kasih ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Safa sudah hadir ya? Tadi tak saya lihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yaitu Mbak Safa Husnul Khotimah, S Sarjana Kedokteran dan MM ya. Yang akan bercerita tentang bagaimana pengalaman beliau menggunakan alat bantu dengar dan terapi untuk anak tuli ya. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah bergabung di acara ini, dan terima kasih juga kepada para sponsor yang telah membantu acara ini bisa terselenggara, yaitu Telkom dan Harian Surya maupun Tribun Jatim Surat Official. Perkenalkan, saya Sawitri Retno Hadiati akan memandu acara ini, dan umumnya sih sebetulnya adalah ABK ya. Biasanya kami memberi kesempatan pada ABK untuk bisa latihan speak up seperti ini ya. Tapi karena ini banyak yang nggak bisa atau orang tua ABK, ini ada azan, kita berhentikan dulu ya sementara. Who are you?
Assalamualaikum. Iya. Yes, ma'am. Pak. When are we going to start? Oke, ini minta tolong ya Pak, yang tidak sedang ya sudah ya. Teman-teman, mari kita lanjutkan kembali. Tadi ada azan, soalnya rumah saya itu depan azan, depan masjid, jadi agak terganggu ya. Enggak masalah. Sekarang kita lanjut. Jadi saya tadi sudah memperkenalkan narasumber adalah Mbak Safa Husnul Khotimah. Saya ingin menerangkan tentang Okay. Alhamdulillah. I wanted to ask, what is this promosi Kendi kata memberikan? Ini ada suara bocor ini. Oke, ya. Iya. Halo, ini suaranya minta tolong admin ya supaya suara bocor. Dari. Halo, minta tolong ya, karena saya nggak bisa konsen kalau ada bocor. Ya, jadi tema kali ini adalah berbagi cerita tentang pemakaian ABD dan bagaimana terapi untuk anak tuli. Sebelumnya saya ingin membacakan dulu apa dan siapa dari Mbak Safa. Mbak Safa ini terlahir memang tuli, tapi baru memakai ABD sejak umur 4 tahun, 4-5 tahun lah, 4,5 tahun, dan baru bisa verbal komunikasi setelah itu. Terus pendidikannya adalah sarjana kedokteran dari Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2010 sampai 2015, kemudian melanjutkan di Universitas Islam Bandung dengan Magister Rumah Sakit tahun 2017 sampai 2021, dan banyak pengalaman organisasi maupun menjadi speaker, dan juga termasuk juga mendapat penghargaan ya sebagai dari Mendikbud Public Dialog, dan juga dari World Congress dari WHO sebagai role model untuk tuli, sebagai untuk bright future ya, masa depan gemilang ya. Beliau juga sudah menerbitkan buku bersama ibunya, buku tentang tuli ini, dan juga sebuah tulisan akademik seperti itu ya. Jadi sebelum masuk ke Mbak Safa tanya jawab nantinya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu Yayasan Peduli Kasih ABK. Jadi Peduli Kasih ABK ini kita dirikan tahun 2012 dengan tujuan adalah sesuai dengan ICF, International Classification of Functioning of Disability and Health. Jadi sebenarnya untuk disability atau yang berkebutuhan khusus, yang utama adalah bagaimana anak-anak ini atau siapapun yang disabilitas ini bisa berfungsi ya. Fungsi lebih dipentingkan daripada bentuk. Ya, bagaimana caranya supaya bisa berfungsi atau bisa bermanfaat atau bisa berkontribusi, itu menurut ICF ada 3, yaitu 1, sistem dalam tubuhnya ataupun sistem di luar itu seperti sistem pemerintahannya diubah, diperbaiki, dikoreksi seperti itu, dan itu biarlah para pemangku kepentingan, para dokter spesialis ya, para yang terkait langsung di dalamnya ya, disabilitas di dalamnya. Yang selanjutnya adalah bagaimana supaya disabilitas ini bisa berfungsi, yaitu tadi bisa berkontribusi, partisipasi, dan bisa tetap aktif. Jadi untuk mewujudkan visi tersebut, maka harus ada peran orang tua dan masyarakat. Maka yang utama nomor 1, tujuan dilakukannya Yayasan Peduli Kasih ABK adalah membantu orang tua menerima dan bisa memahami anaknya, ya, dan kemudian bisa mengoptimalkan potensi apapun kondisi dari ABK. Lanjut, yang kedua adalah bagaimana masyarakat itu bisa
peduli dengan memahami dan mendukung partisipasi aktif. Jadi salah satunya adalah dengan diadakannya Zoom YPK ABK ini ya untuk memberikan informasi dan inspirasi bagi masyarakat luas ya, baik orang tua yang tidak punya ABK yang berada di sekeliling ABK atau para guru dan sebagainya ya, para pejabat seperti mulai dari RT, RW, kelurahan atau desa, kecamatan dan sebagainya. Dan yang nomor 3 adalah bagaimana partisipasi anak-anak ini bisa berpartisipasi. Makanya kita mengadakan Zoom yang hostnya atau moderatornya diupayakan adalah ABK yang terutama bisa lancar baca dan bisa verbal ya. Kita ada sekitar 14 dan anak-anak ini ABK-ABK ini yang sudah lancar baca dan pernah menjadi host kita tambahi dengan klub bahasa Inggris ya, karena sekarang ini sudah banyak kesempatan-kesempatan sekolah di luar negeri beasiswa kalau tidak disiapkan ya, tidak diberikan fasilitas ya percuma saja seperti itu. Dan yang terakhir karena misi yang terakhir karena yayasan ini adalah terutama untuk ABK yang dari keluarga kurang mampu, maka bagaimana supaya ekonomi keluarga ini bisa membaik seperti itu. Jadi kita tidak hanya melakukan pembinaan pada ABK, namun juga pada masyarakat sekeliling, ya, dan juga ada seminar-seminar dan pelatihan, terutama sebelum pandemi ya. Ini foto-fotonya. Jadi kegiatan kita itu bagi dua, yaitu kegiatan di dalam gedung, maksudnya di dalam yayasan dan juga di luar, karena seperti saya sebutkan tadi tidak hanya tidak hanya menunggu ABK yang datang, tapi kami juga melakukan penyuluhan, melakukan kunjungan rumah, melakukan festival, pelatihan dan sebagainya, kerjasama dengan berbagai pihak. Yang di dalam gedung kita bagi dua, yaitu kelasnya, yaitu kelas orang tua dan kelas ABK. Karena kalau orang tua, bagaimana apa yang masih bisa dilakukan di rumah kalau anak supaya dia bisa tetap berfungsi tadi, supaya bisa melakukan sesuatu yang kreatif seperti itu. Jadi apalagi sekarang ini izin operasional kami adalah lembaga pelatihan kerja. Ya, lanjut. Oke, ini adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yayasan dalam mengembangkan potensi dari ABK ya. Jadi ada lomba fotografi, menulis, bersuara. Di sini bersuara itu artinya bukan hanya yang verbal saja, yang verbal lancar, tapi juga ada yang verbal terbata-bata atau artikulasi kurang jelas, atau dengan yang bahasa isyarat, atau dengan yang bisa menulis ya dengan tulisan, dengan gambar dan sebagainya. Juga ada lomba mengirimkan video tentang musik yang diciptakannya. Dan intinya yang terakhir adalah yang baru saja kami lakukan adalah festival kemampuan. Jadi kemampuan dari ABK di dalam panggung ya, atau waktu olahraga, waktu bisa mengerjakan kreativitas dalam bentuk craft gitu ya. Jadi lomba-lomba ini memang ditujukan supaya ABK itu bisa loh berkontribusi, bisa punya karya. Jadi tidak ada biaya pendaftaran, namun ada uang pembinaan seperti itu. Jadi maka teman-teman sering-seringlah lihat IG @YPeduliKasihABK, ya, sering-seringlah ikut dari Instagram ataupun YouTube maupun websitenya ya, www.ypedulikasihABK.org. Lanjut ya, ini adalah karya-karya ABK karena kita perlu menghargai dan menampilkan mereka karena ya selain sebagai bisnis sosial yayasan,
karena yayasan ini umumnya layanannya adalah gratis, sehingga kita perlu bisa eksis ya, tetap sustained gitu. Jadi ada karya yang memang kita jual ya, yang memang layak jual kita jual, atau kita lakukan co-creativity, jadi bersama-sama. Jadi anak menghasilkan pertamanya, terus menghasilkan karya coretan seperti itu ya, nanti orang tua akan memperbaiki bersama-sama yayasan dan para volunteer lainnya ya. Jadi ini adalah karya tulis dari Andre dan Isyati yang menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya sampai dengan saat ini, yaitu dia berusia 49 dan 39 tahun. Mereka berdua kebetulan sama-sama cerebral palsy, yang Andre sekolah sampai dengan SD, yang Isyati tidak pernah sekolah, tapi semangat belajarnya tinggi, mau memaksa orang tuanya saat dia kecil untuk mengajarinya membaca, menulis, dan sebagainya. Namun karena orang tuanya hanya bisa mengajari sampai dengan buku-buku SD, ya setara dengan SD itu ya. Dan jadi teman-teman silakan mengapresiasi buku ini, karena sekarang ini sudah banyak ya informasi tentang ABK, tapi beberapa orang itu kadang malu atau takut ya, khawatir orang tuanya tersinggung atau apa. Jadi dengan membaca buku ini bisa teman-teman bisa mengetahui bagaimana sih caranya berkomunikasi, menolong ABK, saling bantu ya. Jadi dalam keadaan inklusi, saya selalu menekankan bahwa inklusi itu yang diuntungkan tidak hanya ABK atau disabilitas, tapi yang utama adalah kita semua, karena semua orang mempunyai resiko untuk terjadinya disabilitas, yang lansia, yang karena penyakit, yang karena tumor, yang karena kecelakaan, trauma, dan sebagainya, ya seperti itu. Jadi silakan pesan di nomor narahubung yang ada, harganya 80.000 di luar ongkos kirim. Lanjut. Ini adalah karya-karya ABK, jadi kadang orang tua itu bilang, anakku belum bisa apa-apa. Ya itu tadi, dengan co-creativity, jadi bersama-sama. Jadi coretan-coretan anak yang kadang ya asal masih dalam proses ya, itu masih kurang layak dijual, itu perlu diganti oleh orang tuanya, dan juga crafter dari volunteer di yayasan, seperti itu. Dan menjualnya pun juga kita co-preneurship ya, jadi bersama-sama dengan para pihak. Seperti saat ini kita sedang diberi kesempatan oleh Hotel Shangri-La Surabaya untuk pameran kerajinan tangan karya ABK selama bulan Desember setiap Sabtu Ahad jam 12 sampai jam 21. Ini karya-karyanya, contoh-contohnya ya, katalognya. Jadi silakan, ini ada, jadi contohnya seperti ada bantalan kursi berhiaskan lukisan ABK, ada tote bag dan sebagainya ya. Silakan menghubungi narah kontak yang ada atau seksamai dulu di IG @YPedulikasiABK. Lanjut. Ini tadi sudah saya sebutkan bahwa kita izin operasionalnya adalah lembaga pelatihan kerja. Oleh karena itu sudah jadi, alhamdulillah kita selama 10 tahun kita bekerja ini memang belum dapat rumah, akhirnya kita alhamdulillah ada yang memberi, jadi sudah dipakai ya, tapi sarana prasarana belum memenuhi untuk menjadi LPK. LPK dengan 6 program yaitu seni, musik, bela diri, maksudnya bela diri adalah supaya dia bisa tahu bully dan sebagainya, terus kemudian cooking atau kuliner, fashion, terus kemudian literasi dan multimedia termasuk fotografi. Jadi silakan teman-teman bantu, kita saling bantu ya demi kepentingan terbaik ABK. Silakan, ada nomor rekening yang tertera, dan silakan juga lihat atau datang atau join di Jalan Manggis Tengah 3T127 Pondok Chandra, Waru, Sidoarjo. Lanjut.
seperti disampaikan tadi bahwa kita mensosialisasikan kepedulian terhadap ABK melalui Zoom yang terekam di YouTube, baik channel Peduli Kasih ABK maupun kita minta untuk diamplifikasi oleh media, karena media ini isu-isu yang kurang menarik di masyarakat itu bisa insya Allah lebih baik lagi dengan adanya media yang menyebarkannya, ya insya Allah. Jadi silakan teman-teman, jadi narasumber kita variatif sekali, kita insya Allah 3 kali seminggu dengan narasumber yang variatif, jadi ada pekerja seni kreatif, ada orang tua ABK yang sudah selesai atau ABK yang sudah selesai seperti Mbak Safa, kemarin yang dulu pernah orang tuanya Mbak Safa yang menjadi narasumber, sekarang Mbak Safanya. Terus yang ketiga adalah para orang tua atau pemerhati yang berada di luar negeri, ya, untuk memberikan informasi bahwa di sana terjadi seperti ini dan sebagainya supaya kita juga semakin maju, ya, tapi bukan untuk dibandingkan. Dan yang terakhir adalah para pemegang kepentingan, karena terjadinya yaitu tadi saling bantu antara ABK, masyarakat sekitar maupun decision making, ya. Silakan sekarang kita mulai, ya. Selamat malam Mbak Safa, assalamualaikum. Halo Mbak Safa, tadi aku lihat sudah tahu. Oke. Jadi Mbak Safa ini punya YouTube sendiri, ya. Jadi sekarang ini sambil menunggu Mbak Safa disapa, tadi saya sudah menyapa Bu Roy, ya. Halo. Nggih. Ya, aku tadi sudah melihat soalnya. Nggih. Jadi sambil menunggu Mbak Safa, memang jadi apa ya, untuk disabilitas tuli ini memang sesuatu, ya. Kami sudah bekerja ini, Mbak Aida itu Mbak Safa kah? Halo, saya bercerita sambil menunggu Mbak Safa. Jadi saya waktu itu saya masih ada conference di Amerika. Jadi saya waktu itu ada memang conference-nya tentang disabled and women, ya. Saya melihat ada seorang psikolog itu bisa berbahasa isyarat dengan seseorang yang seseorang disabel, ya. Saya tanya, loh, kamu memangnya ada saudara yang disabel atau yang tuli? Kata, oh, ini ada Mbak Safa. Jadi di sana itu tidak hanya ABK atau disabel yang bisa berbahasa isyarat, ya, tapi isyarat, ya. Ini kok dengar ya Mbak Safa? Halo, assalamualaikum. Oh, ini ya, ini memang ada pengganggu. Ini sudah, ya. Assalamualaikum Mbak Safa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada suara, ya. Maaf, ini aplikasi Zoom-nya lemot, sinyalnya kurang lancar. Mohon maaf. Iya, enggak apa-apa. Yang penting kita insya Allah, Bapak ini kan menyampaikan informasi dan inspirasi. Tadi sudah saya sampaikan tentang aktivitas Mbak Safa. Mbak Safa, saya mau tanya, ya. Mbak Safa ini kan sarjana kedokteran, ya, dan juga pengguna APD. Jadi dan juga Mbak Safa ini punya YouTube sendiri, ya kan? Ma'am, you're so hot. Jadi apa menurut Mbak Safa yang ingin disampaikan dengan YouTube-nya itu? Mas. Maaf, Pak. Mohon maaf, ini aku makanya sinyalnya lemot, bisa diulang? Oh, diulangi. Ya. Jadi gini, Mbak Safa kan sebetulnya Mbak Safa itu kan S1-nya kan FK, ya, tapi hanya sampai sarjana kedokteran, dan saya sudah membaca di bukunya Mbak Safa apa yang terjadi, dan Mbak Safa kan pengguna APD, jadi dan juga YouTube, ya, YouTuber, ya. Sekarang pertanyaannya, apa yang ingin Mbak Safa sampaikan dengan membuat YouTube,
dan sebagainya ini, dan Mbak Safa sering jadi speaker, sering mendapat penghargaan. Sebetulnya apa yang ingin Mbak Safa sampaikan ke masyarakat luas? Ya, untuk YouTube ya. Suaranya keras. Kurang keras dikit, Mbak. Ya baik Bu. Ya, yang untuk YouTube kurang suara. Ya, teman-teman minta maaf karena jadi tetap saja ya kita. Ada muncul ada ya. Ya, ya itu ya, saya awal membuat YouTube itu Kak untuk mengedukasi terutama untuk orang tua yang memiliki anak gangguan pendengaran dan juga bisa memotivasi dengan ya sesama pengguna alat bantu dengar. Untuk memotivasi ya Mbak Safa, oke. Iya. Jadi, ya motivasi ya. Oke, Mbak Safa suaranya kurang keras ya. Oke. Mbak Safa, ini ada pertanyaan. Mbak Safa dengar suara saya ya? Ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah mendaftar, ditanya ini Mbak. Ini pasca pemakaian ABD, Mbak Safa dengar suara saya ya? Halo. Ada pertanyaan apa? Oke. Mbak Safa dengar suara saya enggak? Nggak muncul pertanyaannya. Oh iya, pertanyaannya ada di kami, di panitia. Saya bacakan ini Mbak. Oh. Ini sudah disampaikan oleh tim admin. Ya, ini baru muncul ya. Oke, yang pertanyaan pertama. Pasca pemakaian ABD, kapan anak dikatakan tidak terbantu dengan ABD dan apakah ada hitungan baku, misalnya setelah sekian tahun anak pakai ABD harusnya anak bisa berkomunikasi verbal. Yang nomor 1. Ya, kalau ini ya untuk pasca pemakaian alat bantu dengar, ini tidak bisa dikatakan tidak bisa disamakan dengan usia biologis anak. Jadi pertama menggunakan alat bantu dengar itu dianggap dari 0 ya. Jadi ya sama aja ya dengan bayi juga nggak bertahap ya langsung bisa bicara gitu ya, masih ada babblingnya, ya ada progresnya ya. Jadi harus dihitung dari usia pendengarannya dari pertama kali menggunakan alat bantu dengar, lalu lamanya pemakaian alat bantu dengar dalam sehari. Bisa dikatakan menggunakan alat bantu dengar setiap hari, tapi dalam perharinya itu minimal 10 jam. Jadi itu bisa dikatakan ya usianya berapa lama. Dan untuk ini harus bisa anak berkomunikasi verbal itu ya. Kalau anak umumnya sudah mulai bisa berkomunikasi setelah 1 tahun lebih ya, gitu ya. Tapi itu terbatas ya, masih terbatas gitu istilahnya ya. Jadi kalau mau yang benar-benar lancar ya butuh bertahun-tahun gitu kan. Kemampuan anak itu juga berbeda-beda gitu ya. Tapi yang paling utama setelah pemakaian alat bantu dengar itu adalah habilitasi. Terapi ya, bisa terapi EVP, bisa terapi bicara gitu ya. Jadi dan terapi itu juga harus diulang kembali oleh orang tuanya. Karena terapi yang paling utama, yang paling penting adalah terapi yang dilakukan oleh orang tuanya di rumah. Tapi bukan hanya orang tua saja ya, dengan orang-orang yang terdekat dengan anaknya gitu ya, yang sehari-hari dengan anak atau bahkan tetangga juga bisa gitu. Kalau tetangga bisa
diajak kerjasama gitu ya untuk mengajak berkomunikasi, bersosialisasi. Itu sangat penting orang-orang yang terdekat dengan anak. Oke. Ya mungkin ya itu sih ya. Oke. Ini lanjut ini Bu. Mungkin saya bisa tambahkan ya, karena saya membaca buku Mbak Safa, jadi ibunya Mbak Safa itu demikian, Mbak Safa pakai ABD itu mendengarkan itu sampai teliti gitu. Ini suara sepeda motor, ini suara sepeda motor suara sepeda motor tetangga, sampai teliti. Jadi karena supaya itu rehabilitasi ya. Jadi bagaimana kan anak bisa mengidentifikasi ini suara-suara apa, sampai suara air, suara dentingan sendok di piring dan sebagainya, dan itu perlu diidentifikasi sendiri sama anak, karena betul sekali ya itu, karena saya sangat senang bukunya jenengan saya baca benar. Tapi itu juga bukan hanya terapi aja juga ya, dengan alat bantu dengarnya juga ya harus dipantau gitu kemampuan mendengarnya. Itu biasanya terapis ya yang tahu ya kemampuan mendengarnya gimana, apa perlu di setting oleh audiologis atau hearing center gitu. Itu juga penting gitu. Ya. Dan itu dukungan keluarga ya yang utama. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana mengajarkan anak dalam berbicara 3 suku kata? Kalau 1 atau 2 suku kata, alhamdulillah sudah bisa. Bila sudah 3 suku kata atau lebih agak sulit. Jadi pengucapannya, jadi bagaimana caranya agar bisa mengucapkan yang lebih banyak suku katanya itu, Mbak? Ya, jadi intinya supaya anak-anak itu semakin kata-katanya semakin kompleks kayak gitu. Dia bisa membedakan itu kalau dari situ saya lebih banyak baca ya, baca buku cerita. Jadi dari kalau 2 suku kata, 3 suku kata ya itu saya lebih banyak baca buku cerita, kemudian diulang kembali dalam pengucapannya, kemudian tulisannya juga supaya ya diingat gitu apa konsep kalimatnya gitu ya, apalagi bahasa Indonesia SPOK gitu ya. Biasanya kalau ibu saya selalu menyediakan buku tulis juga gitu ya, setelah kita bercerita kemudian tulis di buku gitu ya, apa yang dibaca oleh kakak kemudian ditulis ulang gitu di buku. Iya, benar Mbak Safa. Jadi kebanyakan karena kami ini seperti Yayasan Peduli Kasih ABK itu sering melihat orang tua itu demikian, anaknya kurang verbal atau verbalnya terbatas atau maaf tuli, ini jarang diajak omong seperti itu ya. Jadi perlunya diajak bicara, diceritakan buku dibacakan buku cerita, ditanyakan kembali pemaknaannya, seperti itu ya Mbak. Ya, lanjut. Yang pertanyaan ketiga, bagaimana kita mengetahui bahwa ABD yang sudah dipakai dapat mengcover si pemakai, maksudnya nyaman mungkin ya pemakainya, terus bisa berguna gitu ya. Terus kedua, pemakaian ABD hanya sebelah telinga apakah berpengaruh dengan memakai yang 2 telinga seperti itu? Ya, kalau untuk yang pertama itu yang paling penting pemakai alat bantu dengar sudah masuk ke tickling sound, 6 bunyi suara yang karena itu frekuensi yang paling penting terdengar di percakapan ya, tahu ya yang A, I, U gitu ya. Ya, jadi itu yang tickling sound biasanya seperti itu. Dan itu juga bisa pertama itu harus mengenali membedakan suara dan ada tidak ada suara ya. Kalau misalnya bisa membedakan ada suara dan tidak ada suara, ini bisa kita tes
FFT di hearing center. Ya, jadi tahu kemampuan mendengarnya ketika menggunakan alat bantu dengar. Ya. Itu biasanya terapis juga tahu ya untuk mengetes apakah dia mampu mendengar atau tidak. Dan lalu untuk yang pemakaian ABD sebelah telinga sangat berpengaruh untuk di kedua telinga. Kalau kakak Safa sendiri kalau hanya sebelah itu lah seimbang istilahnya. Ya seimbang gitu. Mendengar hanya fokus sebelah kiri, ya udah jadi cuma sebelah kiri. Sumber suara semua otomatis menoleh sebelah kiri, kurang seimbang. Jadi lebih baik, jauh lebih baik menggunakan dua telinga. Dua alat bantu dengar di kedua telinga. Ya. Mungkin bisa saya tambahkan, karena memang ABD itu kan alat bantu dengar ini kan benda lain ya, benda lain atau benda asing dalam tubuh kita, walaupun nggak dimasukkan ya. Nah, bagaimanapun mesti ada bedanya dengan yang benda buat dari Allah gitu kan. Jadi memang perlu orang tua itu mendisiplinkan anak untuk bisa memakai yang seperti Mbak Safa cerita tadi, minimal 10 jam sehari gitu kan, membiasakan supaya tidak basah atau kena air dan sebagainya. Seperti itu ya. Tapi saya mendengar suaranya Mbak Safa ini nggak ada bindeng-bindengnya ya. Bagus artikulasinya. Itu bagaimana caranya dulu latihannya? Ya, terapi bicara dulu sih. Tapi kan ini nggak ada. Dulu kan zaman dulu kakak hanya ada terapi bicara ya, belum ada yang namanya FEP gitu. Dan terapi bicara itu juga selalu dilakukan kembali oleh ibu di rumah. Karena setelah terapi bicara itu, ibu selalu bertanya kepada terapi bagaimana cara pengucapan yang begini ini gitu kan. Dan diulang kembali di rumah. Ya, saya sangat salut terus karena sebelum acara ini saya juga lihat YouTube yang dari luar ya, dari ini ada seorang yang suaranya seperti Mbak Safa itu, jadi nggak ada bindeng-bindengnya, nggak kelihatan gitu loh. Jadi dia bilang bahwa saya bekerja keras tapi nggak disebutkan bekerja kerasnya seperti apa. Kalau boleh, kalau ada ibu di samping Mbak Safa, boleh diceritakan Bu, bagaimana caranya Mbak Safa ini bisa, atau Mbak Safa? Boleh, Ibu boleh tunggu sebentar ya. Iya. Atau Mbak Safa mengingat-ingat dulu diajari apa sehingga suaranya ini nggak ada bindeng-bindengnya. Ya itu ya yang paling utama ibu itu sendiri gitu ya. Ibu. Iya, tak apa-apa kalau memang berada di jauh, nanti saja kita lebih ke pertanyaan selanjutnya Mbak Safa. Sudah ada Ibu? Halo Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ini loh ya, ini loh saya tadi kan tertarik dengan suaranya Mbak Safa itu nggak ada bindeng-bindengnya. Oh iya, alhamdulillah. Artikulasinya bagus, suara sengaunya nggak ada gitu. Kok bisa Bu? Sebenarnya waktu awal terapi bicara itu kan dia usia berapa ya? Sekitar 4 tahun. Itu sangat sengau sekali. Kemudian saya baru terpikirkan dia itu kok sengaunya nggak hilang-hilang itu ketika usia 5 tahun lebih, hampir 6 tahun. Akhirnya saya tuh hanya berpikir gini, oh untuk menghilangkan sengau itu kayaknya tuh harus latihan pernapasan. Jadi saya bercerita sama guru terapis bicaranya waktu itu, bilang, oh ini kayaknya sengaunya ini kemungkinan bisa hilang dengan latihan pernapasan. Nah, itu saya hanya terpikiran untuk latihan pernapasan itu adalah berenang. Nah akhirnya saya minta izin sama terapisnya untuk Sopa dileskan renang. Alhamdulillah les renang, Sopa senang juga berenang. Les renang itu menghasilkan tidak sengau itu. Karena
menurut saya kalau sengau itu dia menggunakan hidung ya. Nah, sedangkan kalau berenang kan dia pakai napasnya mulut. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada juga kadang orang suka berbicara kan agak tersengal-sengal berat gitu. Itu menggunakan suara dada. Kalau berenang kan kita perut juga dipakai. Nah, sedangkan kalau kita normal ini kan pakai perut kan berbicaranya. Jadi kita tidak merasa berat. Karena ada orang yang kalau berbicara tuh berat, kemudian capek gitu. Nah, jadi setiap apa yang saya merasa aneh, itu saya berpikir bagaimana sih solusinya yang harus kita lakukan gitu. Jadi nggak tahu ya, Allah itu maha ini sekali ya. Jadi dulu diberikan pemikiran-pemikiran yang ya udah seperti ini gitu. Terpikirkan itu saya komunikasikan dengan terapis gitu. Alhamdulillah terapisnya tuh selalu, oh iya cobain aja Bu, oh iya cobain aja Bu gitu. Alhamdulillah sih. Jadi dari situ perkembangan Sofa cukup baik, sengaunya juga hilang. Kemudian dia tidak merasa capek bicara gitu kan. Awal-awal ya pasti merasa. Jadi dia waktu Sofa mau kayak gitu. Jadi saya, oh itu kayaknya menggunakan dada nih gitu. Tapi kita kan harus berlatihan dari perut. Ibu, seumpama anaknya nggak bisa renang atau takut air, apa yang menurut Ibu dinasihatkan kepada orang tua? Mungkin ada latihan pernapasan yang lain kali ya, yoga kali ya. Intinya olahraga dengan memakai pernapasan atau mengambil. Memang kebanyakan secara umum ABK itu hipoksia kan Bu ya. Oksigennya kurang seperti itu secara umum sehingga kadang-kadang nggak sampai ke otak dan sebagainya sehingga aliran ke sari-sari makanan dan sebagainya kurang dilancarkan seperti itu. Jadi intinya adalah olahraga atau pernapasan perut ya intinya. Ya, jadi latihan pernapasan. Jadi olahraga yang bisa latihan pernapasan mungkin selain berenang, yoga kali ya. Pokoknya latihan pernapasan aja gitu. Itu berapa kali itu Bu? Ibu memberikan renangnya itu berapa kali seminggu atau? Kalau Sofa dulu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali berapa jam? Karena ikut les renangnya seminggu 2 kali. Oke. Jadi tapi alhamdulillah Sofa tuh senang berenang. Jadi dia sebulan itu udah bisa udah bisa mulai ada hasilnya lah, kelihatan dia berenangnya gitu. Oke. Ya, jadi sebulan itu berarti 8 kali ya. 8 kali berenang itu. Dan dia memang senang sih. Jadi alhamdulillah nggak ada hambatan. Beda sama adiknya. Waktu itu barengan sama adiknya berenang. Adiknya nangis kalau berenang. Nggak mau ya. Nggak mau Kak. Tapi kalau Sofa sendiri senang dia berenang. Jadi nggak ada hambatan. Oke. Jadi tadi Ibu kan berbilang bahwa ada kadang-kadang Ibu punya pemikiran terus Ibu sampaikan ke terapis, terus terapisnya oke dicoba aja. Itu apa saja Bu selain berenang tadi? Mungkin Ibu punya ide-ide sehingga bisa. Iya kayak Sofa belajar baca. Kan memang saya waktu Sofa 40 hari usianya itu saya tuh ke Gramedia, 41 hari saya ke Gramedia. Terus saya lihat buku belajar bayi Anda membaca, kemudian satu lagi belajar bayi Anda matematika usia 6 bulan, teori Glendoman. Saya beli buku itu dan saya praktekkan. Saya nggak tahu kalau Sofa itu mengalami gangguan dengar. Jadi saya tetap aja melakukan itu dari usia Sofa 6 bulan. Tapi kan kita nggak kelihatan hasilnya ya, beda sama adiknya. Kalau adiknya mulai 6 bulan, usia 26 bulan itu dia udah bisa baca koran. Adiknya. Nah kalau Sofa kan nggak bisa, karena dia nggak bisa bicara kan bicara itu kalau menurut saya harus ada inputnya dulu kan. Dia nggak ada input gimana mau ada output gitu. Nah jadi waktu itu mungkin dia udah bisa, tapi dia tidak bisa mengucapkan. Nah
setelah terapi wicara itu, saya bilang sama ya, terapisnya, Bu, sebenarnya Sofa tuh udah saya ajarin baca itu dari usia 6 bulan. Kemungkinan Sofa tuh udah bisa baca tapi tidak bisa mengucapkannya. Jadi saya bilang, gimana kalau kita terapi wicara itu sambil menulis. Jadi umpamanya Sofa nama dia Syafa, ditulis Syafa, cara nyebutinnya seperti ini gitu. Sebenarnya saya tuh punya pemikiran Sofa udah bisa baca itu karena apa? Waktu kita lewat toko emas, dia pakai cincin, dia langsung nunjuk. Kan ada tulisan toko emas gitu. Dia nunjuk ini, karena saya pernah bilang, ini emas gitu cincinnya, hati-hati jangan hilang gitu. Jadi saya pikir, oh dia udah bisa baca, tapi dia tidak bisa mengucapkannya. Sehingga waktu terapi itu akhirnya Bu Dewi sendiri itu akhirnya pakai tulisan. Nggak tahu ya, sampai sekarang kayaknya ada bukunya ya. Jadi dulu ada bukunya, saya suruh, Bu, tolong tulis di sini supaya apa yang diajarkan di tempat terapi nanti di rumah kita ulangi. Iya. Ini adalah contoh dari Bu Roy, ini adalah contoh orang tua yang selalu mencari cara agar anaknya itu aksesibel, maksudnya terakses dengan pendidikan, walaupun waktu itu masih 6 bulan ya Bu ya. 6 bulan sudah diajarkan. 6 bulan, ya. Anak saya tiga-tiganya usia 6 bulan sudah saya ajarkan membaca dan matematika. Jadi kayak adiknya Safa itu usia 26 bulan udah bisa baca koran. Kemudian adiknya yang laki-laki juga yang kecil, itu adik yang nomor 2 ya. Kalau adik yang kecil itu usia TK itu 4 tahun ya. Udah bisa kali-kalian. Jadi kali-kalian itu saya hanya memberikan konsep. Dia kan yang pertama dia harus sudah bisa tambahan. Sedangkan saya tidak pernah mengajarkan anak untuk menghafal kali-kalian. Tapi ketika kita bilang, Adek 4 kali 4 berapa gitu. Dia bisa gitu. Padahal saya tidak pernah mengajarkan untuk menghafal kali-kalian karena saya memberikan konsep. Ya, kita kembali ke tentang sharing pengalaman terapinya ya Bu. Ya, ini kan tadi ini terapi termasuk terapi edukasi ya. Bagaimana kemudian ini juga Dok, seperti kan anak kita tuh enggak, walaupun dia menggunakan alat bantu dengar kan tidak semua yang kita dengar itu dia dengarkan dengan baik. Kita memperhatikan gitu kan maksudnya ya. Iya, tapi belum tentu juga dia bisa mendengarkan dengan baik karena keterbatasan. Namanya ciptaan manusia, tidak akan bisa seperti ciptaan Allah. Jadi sangat terbatas. Sehingga makanya saya waktu itu mungkin kayak orang gila ya. Jadi saya tuh ingin tahu apakah dia mendengarkan ini apa tidak. Saya mukul anjing gitu ya. Lantas orang tua saya sampai membawakan ayam dari Lampung, burung kayak gitu supaya Sofa tuh mendengarkan suara itu. Kemudian saya menjatuhkan kunci, umpamanya kunci 1 sama kuncinya yang banyak dijatuhkan itu kan ada perbedaan suaranya. Kemudian botol yang kosong isinya dengan botol berisi saya jatuhkan, itu suaranya beda pecahnya. Nah itu hal-hal yang menurut orang nggak masuk akal gitu pemikiran itu. Karena kalau saya dulu hanya mikir anak saya sangat terbatas mendengarnya. Maklum dulu kan pakai alat bantu dengarnya masih analog ya Dok ya. Jadi kalau analog itu kan semua suara masuk. Jadi dia untuk mengetahui suara yang harus dia dengar itu yang mana itu kan agak sulit. Nah itu salah satu juga untuk belajar dia konsentrasi mendengar mana yang harus dia dengar. Kemudian ketika kita ke mall, saya selalu bilang, Kakak dengerin apa yang menurut kakak menarik. Kalau kakak mendengar suara musik yang menarik, kakak dengerin. Nanti kakak bilang, ada yang nyanyi enggak? Atau musik semua? Jadi saya selalu begitu. Lantas kalau umpamanya kakak suara drumnya lebih kedengaran apa enggak? Lebih kedengaran suara yang mana? Apakah drum? Apakah suara orang? Jadi saya selalu setiap lingkungan disitulah saya mengedukasi Sofa untuk mendengar suara. Umpamanya saya berjalan, terus tiba-tiba ada pesawat di atas. Saya bilang, Kakak, ada pesawat loh, ada suaranya enggak? Kalau dia bilang enggak, coba kita berhenti dulu,
kakak dengerin, ada suara nggak? Oh nggak denger, oh terlalu jauh berarti. Tapi kakak tahu itu ada pesawat, saya bilang. Itu ada suaranya, ibu dengar gitu. Kakak nggak dengar, kata dia kayak gitu. Ya Allah. Anu apa, ibu sampai memperhatikan yang kecil-kecil dan ibu empati ya, maksudnya mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh Safa, gitu ya. Iya. Seperti itu. Dan apa yang saya rasakan, saya ingin dia juga merasakan gitu loh, Dok. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi saya mendengar ini, saya ingin dia juga mendengar, tapi karena keterbatasan dia untuk mendengar itu, saya harus mengedukasi dia gitu. Dan saya belajar untuk dia berkonsentrasi. Jadi karena alat dia alat analog, semua suara dengar. Jadi dia harus ada yang harus dia fokuskan, mana nih yang harus dia fokus dengar. Itu nggak mudah, itu harus latihannya yang luar biasa. Kalau orang yang sudah mengalami pakai alat bantu dengar yang analog itu sangat sulit sekali. Makanya sampai sekarang kita tidak menyarankan untuk pakai analog. Tapi kalau zaman dulu ya nggak ada pilihan ya, Dok ya. Terus bagaimana Bu, kalau ini kami pernah mendapat keluhan dari orang tua, suara anak itu merasa tidak nyaman gitu Bu, atau juga dia sekolah di mana memang nggak pakai bahasa, nggak pakai ini alat bantu dengar, pakai bahasa bibir. Jadi anaknya akhirnya nggak mau pakai, seperti itu bagaimana Bu? Cara mendisiplinkan si anak? Makanya waktu dulu kita tidak menyarankan orang di lingkungan kita berbicara dengan Sofa harus Sofa melihat bibir. Jadi kita selalu, kalau saya kan sama keluarga tuh kompak banget ya, karena Sofa kan cucu pertama. Jadi adik saya, kakak-kakak saya itu kompak banget kita. Ketika berhadapan dengan Sofa, kita harus memperlakukan Sofa seperti kita orang normal. Tapi ketika berkali-kali kita mengucapkan itu dia tidak bisa, baru kita berhadapan dengan dia, baru dia melihat bibir kita. Gitu. Karena saya punya pemikiran, tidak semua orang akan mengerti kondisi anak kita. Oke, kita di rumah memperlakukan dia seperti itu, tapi di luar belum tentu gitu. Sedangkan saya ingin Safa tuh bersosialisasi dengan semua orang. Gitu. Kayak gitu. Oke, ya. Anu ya apa? Ibu sampai memperhatikan masa depannya Safa supaya dia kemampuan sosialnya bagus. Ya. Ini Bu. Jadi bagaimana cara mengajak anak tuli agar mau berusaha belajar bicara? Mungkin Ibu punya pengalaman. Oh iya, kalau Sofa yang kayak gitu kan buat anak tunarungu itu sulit sekali untuk berbicara. Jadi caranya kita untuk supaya dia mau berbicara, kita jangan mau mengikuti apa yang dia katakan dengan menggunakan bahasa isyarat dia. Oke. Jadi dulu Sofa itu kalau minum susu tuh gini, saya tuh sampai pernah diusir sama bapak saya. Waktu itu kita lagi liburan ke Lampung, kemudian Sofa tuh nangis minta susu. Dia hanya bilang gini-gini. Terus saya nggak kasih susu, saya bilang susu. Lantas bapak bilang gini, anak sudah tahu nggak bisa ngomong, dipaksa ngomong. Jangan-jangan di Bandung itu dia kelaparan, kehausan gitu. Terus udah kamu pulang sana, biarin Sofa di sini gitu. Terus saya bilang sama kakak, tolong kasih pengertian Bapak. Kalau kita mengikuti dia, dia nggak akan bisa bicara. Kalau kita mengikuti kemauan dia, oke, kita di rumah mengerti dia. Tapi orang di luar sana belum tentu loh. Kita yang normal gini aja, berjuang di luar tuh setengah mati, apalagi dia gitu. Nah akhirnya kakak saya mengedukasi bapak saya gitu. Akhirnya bapak saya mengerti. Akhirnya bapak saya dari situ kalau ngomong ya dia tidak berhadapan gitu. Jadi ya kayak normal aja, ketika dia nggak ngerti baru. Jadi kita memang di dalam keluarga itu kita harus kompak. Iya. Ibu kok kayaknya mudah mengkompakkan keluarga ya Bu? Mungkin karena Sofa anak pertama ya, dan kita orang Sumatera. Kalau orang Sumatera tuh anak kakak, anak adik ya anak kita gitu. Tapi seumpama
menghadapi yang tidak kompak, terus kadang malah menjatuhkan, sudahlah seperti tadi, sudah anak memang nggak bisa ngomong, terus dituruti, seperti itu nasihatnya Ibu apa? Kalau saya sih mungkin ya, kalau ketika ada salah satu keluarga kayak gitu, saya minta tolong sama orang yang dekat untuk berbicara. Kayak saya tadi ke bapak saya minta tolong ke kakak. Sebenarnya kalau ke saya nanti akan ribut kan. Jadi saya minta tolong ke kakak, tolong kasih penjelasan ke bapak bahwa kita tuh kayak gini gitu. Gitu juga dengan Sofa juga, pertama kali dia tahu tunarungu kan saya mengajak adik-adik saya dan kakak saya berbicara, kita harus seperti apa nih memperlakukan Safa. Begitu juga tetangga saya waktu itu orang keturunan Chinese, beda agama, tapi kita dekat kayak kakak adik. Saya ceritakan harus memperlakukan Safa seperti apa. Kalau Sofa mau main sama Moren, harus menggunakan alat bantu dengar. Kalau Sofa nggak mau menggunakan alat bantu dengar, jangan buka pintu pagar. Jadi waktu itu pernah dia mau main ke rumahnya Moren sebelah, terus Sofa nggak pakai alat bantu dengar, nggak dibuka, pakai alat dulu, dibilang kayak gitu. Jadi ya memang saya mengkompakin orang-orang yang terlibat dengan Safa sendiri. Iya, tapi begitu gimana juga teman dia masuk SD, masuk TK, SD itu saya pilih yang benar-benar teman yang mau mengerti Sofa gitu. Tapi bagaimana Ibu bisa menyadarkan, itu kan nggak mudah, Bu. Menyadarkan teman, saudara, tetangga dan sebagainya untuk bisa memahami bahwa ini loh pembelajaran yang benar. Itu bagaimana? Ini kan termasuk terapi ya, terapi edukasi, terapi sosial. Ya. Ya, pendekatan kita bagaimana, harus tahu psikologi seseorang ya, bagaimana cara kita menghadapi orang ini, karena antara satu orang dengan orang lain kan beda walaupun kita kakak adik. Nah, cara berkomunikasinya itu kan kita mestinya paham gitu satu sama lain. Kalau yang ini kita harus berbicara seperti apa, kalau sama ini berbicara seperti apa. Kayak anak aja lah, saya 3 anak, tiga ini beda kan karakternya. Kalau kayak Safa, saya harus benar-benar tegas ngomong. Kalau A ya A, nggak bisa A, B, C. Kalau sama adiknya yang nomor 2, saya harus lemah lembut, kayak gitu ya. Harus manja-manja. Gitu. Nah, kalau adiknya yang cowok ini, saya sebagai sahabat. Nah, begitu juga kita dengan kakak adik. Jadi, harus mengetahui karakternya, harus seperti apa nih kita. Begitu juga dengan tetangga. Kita harus tahu. Tapi kalau umpamanya tetangganya yang judes, ya mungkin lebih baik saya stop aja, nggak usah. Daripada apa ya, membuat kita emosi gitu kan, membuat dosa gitu. Makanya saya tidak terlalu banyak supaya itu bergaul dengan tetangga. Teman sekolah juga saya pilihin temannya. Ibu memilih bukan untuk memproteksi, tapi memilih orang yang memang peduli sama Safa dan mau bekerja sama, gitu kan? Iya. Kayak SD dulu saya Raisa itu saya deketin sampai ke orang tuanya, kita undang orang tuanya ke rumah, teman-teman sejemputan, terus rumah juga berdekatan kayak gitu. Jadi benar ya kemanapun ya sama Raisa gitu. Bahkan teman TK juga. Dulu kita ya meeting gitu, sampai sekarang juga masih berkomunikasi gitu. Jadi saya kalau memilih temannya itu ya keluarganya juga harus saya tahu gitu loh, supaya orang tuanya ini bisa mengedukasi anaknya harus memperlakukan Safa seperti apa. Dengan guru juga gitu ya berarti. Oh iya, guru udah pasti. Ini saya juga ingin tanya, ini kan Ibu tidak tinggal di Palembang ya, tapi Safa bisa S1-nya di Palembang itu gimana? Berani melepas, ini kan terapi sosial juga ini, terapi sosial. Gimana Bu? Ibu? Safa itu kan sudah biasa, dia suka pergi-pergi. Ya, karena memang dari kecil karena dia cucu pertama, jadi dia umpamanya dulu, alhamdulillah Dok ya gini, keluarga saya itu sangat care lah dengan keponakan. Jadi berkumpul ke anak pertama, dia tahu dengan kondisi Safa kayak gini, sehingga mereka tahu kejenuhan yang saya alamin gitu.
Jadi biasanya setelah sebulan sofa tuh nanti dipinjam sama kakak saya dibawa ke Jakarta, nanti seminggu dipulangin. Kan kita udah kangen nih sama anak, jadi seger lagi nih gitu. Nah, sofa udah terbiasa kayak gitu. Kemudian kalau lebaran, kan berhubung dulu saya masih punya mertua, jadi saya lebaran tuh setahun sekali di Bandung, tahun berikutnya di Lampung. Nah, kalau sofa itu harus selalu ke Lampung, karena bapak saya kalau sofa nggak pulang ke Lampung tuh seperti apa gitu. Jadi dia selalu pulang ke Lampung. Jadi dia udah terbiasa yang kayak gitu. Bahkan dia pernah kelas 6 SD ya, naik Keramat Jati sendiri ya. Kelas SMP. Oh, kelas ya pulang ke Lampung sendirian, naik bus. Ke Lampung. Lantas Gitu, kalau naik bus ke Lampung, dari Bandung ke Lampung gitu. Lantas naik pesawat juga sendirian. Saya latih seperti itu. Yang penting ada keluarga yang nanti menjemput di sana gitu loh, Dok. Padahal kebanyakan orang tua yang anaknya tuli itu takut karena dia kan nggak dengar suara, jadi takut kecelakaan atau apa. Ibu kok bisa menepis itu bagaimana, Bu? Kan dia udah pakai alat bantu dengar, Dok. Iya, tapi tidak setiap orang tua harus berani. Iya. Harus berani. Tegas, ya. Nah, seperti ini, Dok ya. Saya sudah memperlakukan sofa seperti itu sekalipun. Sekarang aja untuk mencari pekerjaan tidak mudah buat saya. Iya. Sebabnya sofa selalu melamar menuliskan di situ bahwa dia disabilitas tapi menggunakan bahasa verbal. Tapi orang tetap aja kan menganggap tunarungu itu verbalnya seperti apa, sehingga sampai sekarang juga belum ada panggilan gitu loh, Dok. Betul. Ini masih PR besar ini, ya. Betul ya, betul. Oke. Ya. Jadi ini ada pertanyaan, Bu. Kita kembali ke pertanyaan ya di sini. Ini jadi dari Bu Dedeh. Beliau beli APD-nya satu-satu. Pertama beli tahun 2020 yang 8 channel untuk telinga sebelah kanan. Beli lagi tahun 2021 yang 12 channel karena sudah mulai mengerti juga tentang kejernihan suara. Insya Allah tahun depan mau beli lagi yang 16 channel untuk telinga kanan. Gangguan kanan kiri sama yaitu 100 desibel, itu termasuk rofound ya. Apakah berpengaruh terhadap pendengarannya yang masih belajar mendengar? Usianya masih 9 tahun. Ya, ini ya kalau pengalaman kakak-kakak sendiri, ini dari awal 12 channel ke 16 channel itu nggak terlalu jauh ya. Jadi masih bisa masih mudah adaptasinya. Yang kalau yang jauh itu waktu itu kakak dari 4 channel langsung ke 12 channel gitu ya. Itu lama sekali adaptasi mendengarnya karena kakak banyak sekali menemukan suara baru gitu yang dianggap waktu itu aneh gitu, ini suara apa gitu, harus mencari suara baru itu banyak sekali perbedaannya. Tapi kalau yang untuk ini ya insya Allah nggak masalah ya, selama anaknya mau mendengar, mau belajar mendengar itu insya Allah nggak masalah, itu akan lebih baik. Usia berapa pertama kali dia menggunakan alat bantu? 9. Mendengar usia anak sekarang 9 tahun, dia pertama kali menggunakan alat bantu dengarnya usia berapa? Belum, ya silakan Bu Dedeh untuk menambahkan. Iya, sambil menunggu Bu Dedeh ya Bu. 7 tahun Bu jawabannya. 7 tahun. Berarti hebat banget buat lantas kenapa baru usia 7 tahun dia pakai alat bantu dengar? Ya karena mungkin pertama baru terdeteksi atau gimana? Ya, gimana Bu Dedeh? Silakan. Bu Dedeh open mic aja, open on cam juga. Silakan Bu Dedeh. Belum ada respon ya dari Bu Dedeh, Bu. Jadi soalnya gini, banyak orang yang beranggapan gini, dia terdeteksi usia 2 tahun, tapi dia belum belikan alat karena dia ingin menabung dulu untuk beli alat yang lebih bagus gitu. Semestinya kalau menurut saya pribadi, sedini mungkin anak digunakan alat bantu dengar. Nggak usah yang langsung yang premium gitu.
Yang basic aja nggak apa-apa. Kan kalau sekarang udah digital tuh. Yang basic aja nggak apa-apa. Yang 4 channel, 6 channel itu nggak ada masalah gitu. Karena dia baru belajar untuk mendengar. Nah, nanti ketika kita ada rezeki baru jadi nanti kalau dia udah ada rezeki lagi baru beli yang lebih baik lagi gitu. Daripada kita menabung dulu untuk beli yang lebih bagus, tapi usianya udah mulai banyak gitu. Sayang gitu. Itu untuk mengedukasi buat yang lain. Kalau ini kan udah terjadi. Tapi kalau yang belum, usia 2 tahun dia terdeteksi, ya sebaiknya segera mungkin menggunakan alat bantu dengar. Saya tanya di luar konteks ya Bu ya. Ini karena Mbak Safa kan pernah jadi di Starkey gitu kan Bu ya. Kami yayasan itu pernah jadi volunteer ya di Starkey. Kalau kami mendapatkan alat bantu dengar itu saya selalu karena pengalaman ya Bu, saya selalu minta pemeriksaan dulu baik si anak kompatibilitasnya maupun dari pihak keluarga gitu Bu. Karena ini bagaimana menurut Ibu ya? Karena juga banyak yang kurang mampu, jadi biarkan aja seumpama alat bantu dengarnya yang masih 6 desibel atau apa, nggak masalah gitu kah Bu? Iya. Seperti itu contoh. Kalau yang donasi, kalau yang donasi Starkey awal itu ya, itu memang kalau menurut saya sih keberhasilannya masih sangat kurang karena apa? Alat yang diberikan itu menurut saya tidak sesuai dengan kebutuhan. Oke. Tapi kalau yang udah kesini-sini itu donasi-donasi itu sudah mulai sesuai kebutuhan. Biasanya mereka minta hasil BERA atau FFP, kemudian ada settingan-settingan. Tapi kalau yang awal dulu rasanya karena Sofa sempat dapat juga dan tidak berfungsi gitu dengan karena tidak sesuai kebutuhan. Mungkin untuk pendengaran sedang mungkin bisa ya, tapi kalau untuk sangat berat waktu itu sulit ya. Ya, sama ini Bu, saya ingin bertanya, Safa ini karena saya karena berkegiatan di ABK ini, kalau makan anak-anak itu karena tidak peka terhadap suara, makan tuh bisa kecapan. Orang Jawa kecapan itu ya, makan bersuara. Bunyi, terus suaranya juga keras, kurang kayak seperti marah, seperti itu. Bagaimana Ibu mengajarkan itu ya Bu? Oh, belajar sopan santun ya. Jadi dulu sempat Sofa tuh dulu waktu masih kecil makannya berkecap gitu. Terus saya bilang itu tidak sopan dengar sama orang. Jadi, makannya normal aja, ngomong. Jadi kita tunjukkan cara kita makan, mulut kita seperti apa, lidah kita seperti apa. Karena kalau berkecap itu kan pasti mulutnya bentuknya. Gitu. Jadi kita kasih tahu itu tidak baik, tidak sopan. Gitu. Jadi itu tidak sekali. Selalu saya bilang kesopanan. Jadi kalau yang menurut kita, oh itu nggak baik, nggak ini, saya bilang kurang sopan. Gitu. Banyak kayak duduk kayak gitu kan, duduk sebenarnya itu nggak sopan, nggak bagus, nggak baik. Jadi apa yang kita lihat memang tidak baik, segera mungkin kita kasih tahu bahwa itu tidak baik. Oke. Ya, ini tadi Bu Mila tadi kan sudah ditanya Bu yang tentang bagaimana membaca dengan suku kata yang lebih ini ya, yang Bu Mila ini Bu ya. Jadi memang Bu Mila kita YouTube-nya ini di YouTube kan Bu, Insya Allah ada di Peduli Kasih ABK dan di sini ada operator Surya juga. Jadi nanti ada selain di YouTube Peduli Kasih ABK juga ada di Surya Bu dan Tribun Jatim Official. Sekarang saya kembali ke sini pertanyaannya, alat bantu Kak Safa, ABD-nya apa ya Bu? Berapa kali ganti dengan alat bantunya? Gitu. Kalau pertama kali Sofa itu kan pakai yang analog zaman dulu kan, tapi teknologi yang terbaru zaman dulu ya analog kan. Kemudian
pindah ke semi digital. Semi digital itu kan ada di YouTube-nya Safa ya. Iya, saya baca juga. Kemudian pakai usia 4 tahun. Iya. Ya, enggak, setelah itu pindah ke digital. Digital yang pertama kali 4 channel. Nah, oke. Semi digital dulu. Iya kan semi digital, kemudian digitalnya 4 channel kan. Setelah itu sesuai kebutuhan, Dok. Kemudian waktu itu dia butuh untuk stetoskop ya ganti kayak gitu. Jadi kita alhamdulillah Safa itu kalau pakai alat bantu dengar itu nggak sampai rusak banget gitu loh, Dok. Berapa tahun? 5 tahun, Bu? Kalau yang analog dulu lama banget, 6-9 tahun. Kalau yang semi digital itu bukan ganti sebenarnya. Iya, bukan ganti, enggak rusak. Jadi kita bisa kasihin ke orang karena kebutuhan dia untuk lebih lagi. Oke. Bagaimana kemudian kita yang digital, kemudian dari digital itu karena dia butuh untuk stetoskop ganti lagi. Jadi ini enggak rusak. Dari semi digital juga dari analog itu nggak pernah rusak. Ada rusak satu karena waktu itu kejebur karena dia belajar berenang sama tetangga didorong, dia masih pakai alat. Oke. Jadi apa Bu rahasianya perawatan alat bantu dengar Ibu kok bisa tahan lama 9 tahun? Itu apa Bu? Yang sekarang Sofa pakai ini udah 5 tahun. Nah ya, apa rahasia? Itu di YouTube-nya Sofa udah dijelaskan cara merawatnya. Jadi kalau tidak dipakai harus dibuka baterainya, lantas ditaruhnya yang tempat yang kering, jangan sembarangan. Kemudian kalau umpamanya ini harus dipakai dry. Ya, kalau taruh di penyimpanan yang tertutup, di dalamnya juga harus ada silica gel atau drying cup supaya itu kan supaya tetap kering gitu. Jadi itu yang ya diusahakan itu alat bantu dengar itu selalu dibuka tempat baterainya itu terbuka, kemudian kering gitu. Itu yang paling utamanya. Jangan sampai lembab. Ya, makasih. Ini ada pertanyaan, sejak usia berapa Kak Safa mulai lancar bicara ya Bu? Lancar bicara yang sebenarnya gini, kalau dibilang lancar banget bicara itu usia berapa ya? Kelas 4 ya, kelas 4 SD ya. Tapi bahasanya aktif pasif masih terbalik. Ya. Nah, memperbaiki nih banyak sekali yang saya lakukan ketika Sofa udah masuk SD kan dia harus sudah mulai belajar bahasa yang banyak dan memperkenalkan kosakata yang banyak. Nah, sebenarnya dari TK saya sudah membiasakan Sofa untuk membaca. Jadi kalau untuk menarik anak membaca itu saya zaman dulu itu ada buku, ada orang yang bisa kita bikin buku dengan cerita umpamanya Cinderella. Pemerannya itu atas nama umpamanya pemerannya utama Safa, lantas pemeran berikutnya adiknya atas nama adiknya. Nah, itu akan menarik dia untuk baca. Dan di situ dia akan menambah, semakin dia banyak membaca buku, semakin banyak kosakata yang baru yang dia dapatkan. Kemudian ketika dia berbicara, pasif aktifnya masih terbalik-balik, kita tidak menjelaskan secara verbal. Jadi kita tidak, umpamanya Sofa gini, Sofa dilihat rumah, mestinya Sofa melihat rumah gitu kan. Nah, kita tidak, itu salah, itu enggak kita bilang gitu. Kita suruh tulis, kita tulis, ini salah, yang benar kayak gini. Coba Sofa sebutkan. Jadi menurut saya dengan tulisan itu ada 3 keuntungannya, dan dia daya ingatnya akan lebih. Dia mengingat, dia melihat, dan dia membacanya. Dia mengucapkannya. Beda kalau gitu. Jadi lebih ingat dia, dan jadi dia melihat itu kan terbayang, oh tulisannya kayak gini. Beda kalau kita mengucapkan aja. Mengingat gitu, dengan melihat gitu kan. Kalau untuk mendengar ya mungkin ada terbatas juga ya, jadi dibantu dengan tulisan. Dan saya juga gini Dok, kita kan kebiasaan dulu kalau Sabtu pulang sekolah kita jalan-jalan dan Minggu juga kita jalan-jalan. Setiap pulang jalan-jalan, Sofa harus membuat karangan.
Sedikit pun, umpamanya hanya 1 baris atau 2 baris, kan tergantung kemampuan dia. Semakin ke sini kan semakin dia makin bisa menceritakan. Dan di tulisan itu otomatis dia akan pasif aktifnya terbalik. Atau sangat singkat sekali, tidak menggunakan imbuhan. Nah, di situ kita perbaiki tulisan itu. Jadi Ibu itu bagaimana membagi waktu? Kan anaknya nggak hanya Safa saja kan, Bu? Jadi Ibu masih punya waktu dan tenaga pikiran untuk memegang Safa yang ekstra ini, Bu. Kan sekalian adiknya juga belajar bersama, Dok. Jadi saya itu dulu punya whiteboard itu yang papan tulis itu yang putih itu saya beli satu triplek itu saya tempel aja di dinding. Nanti kita berlomba-lomba nulis itu, akhirnya makanya adiknya usianya masih 26 bulan udah bisa baca. Oke. Teman-teman semua ya, saya membaca bukunya Safa, Jangan Menyerah ya Bu ya. Masih ada Bu bukunya? Nggak ada, tapi kalau mau minjem itu ada di perpustakaannya Jawa Barat, itu bisa secara online digital. Aplikasi namanya Candil. Bisa di-download aplikasi di Play Store kalau yang menggunakan Android. Nanti cari aja Cicandil. Jadi perpustakaan digital Jawa Barat. Nanti ketika sudah download bisa cari Safa Saatnya Tunarungu Bicara. Soalnya gini Dok, waktu itu kan saya pernah nyetak buku itu untuk diiniin, itu lama banget, bertahun-tahun, 1000 buku tuh nggak habis Dok. Jadi kan saya pikir literasi masih kurang nih gitu kan. Sedangkan kita kan ya sendiri gitu ya, makanya dengan dapat harga murah gitu kan. Waktu itu kan cuma 50.000 kan bukunya. Kemudian tapi kok ini enggak ini akhirnya yang terakhir itu ada kali 300-an saya udah siapa nih gitu aja. Sampai kehabisan sekarang gitu. Tapi masih ada itu berapa tahun ya? Ada kali 3-4 tahun ya. Jadi closing statement aja Bu, bagaimana baik Ibu maupun Mbak Safa untuk memberi closing statement tentang pengalaman dan bagaimana nasihat atau saran buat para orang tua yang punya ABK seperti itu Bu. Kalau saya sendiri terima kenyataan, ikhlas menerimanya sehingga apapun yang kita pikirkan kan bisa kita lakukan dengan senang. Jangan gampang menyerah. Supaya nanti ketika kita ketemu sama Allah, kita bisa menyerahkan ini loh aku sudah melakukan ini gitu. Karena ini titipannya. Oke, ya. Terus terharu. Mbak Safa apa Mbak Safa? Closing statement-nya. Closing statement. Ya, kalau saya ya utamanya yaitu jangan minder ya. Kemudian dukungan orang tua dan keluarga itu sangat penting bagi pemakai alat bantu dengar tentunya ya. Karena kan ya membuktikan bahwa kita tidak sendiri walaupun memang usianya berbeda tapi tidak sendiri gitu. Itu yang dukungan support dari orang tuanya itu yang paling penting. Dan keluarga ya, nggak hanya orang tua aja ya, keluarga besar juga. Sama keluarga ibu itu kan sangat-sangat support sekali gitu ya. Ya itu yang paling penting. Dan juga ibu saya juga selalu menumbuhkan percaya diri. Nah itu yang paling penting, kita harus pede, jangan minder. Ya, terima kasih Mbak Safa maupun Ibu Roy. Ya, teman-teman. Maaf bila ada salah kata. Ibu itu saya membaca bukunya aja berkali-kali loh Bu. Masya Allah. Maaf. Sofa rencana mau ke Surabaya Dok. Silakan. Kapan? Nanti berkabarlah. Ya, insya Allah ya. Itu sempat sih dia ke Surabaya. Siap, kita tunggu, ya, insya Allah. Teman-teman, karena waktu Bu, ya minta maaf, jadi kami akhiri. Tapi sebelumnya kita bacakan jadwal selanjutnya ya.
minta tolong. Jadwal selanjutnya adalah hari Jumat tanggal 23 Desember dengan seorang ketua pembina dari ISDI, Ikatan Sindroma Down Indonesia, Bu Arianti Rosian Yakub, bagaimana mengembangkan keterampilan untuk anak Down syndrome. Malam ya, ini jam 19 sampai jam 20.15, Senin 26 Desember, bagaimana strategi orang tua dan guru dalam mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dengan Profesor Dr. M.V. Rusminingsih, MPD, beliau adalah dosen UNESA, ya, dosen PLB UNESA. Nih, teman-teman semua, terima kasih, dan yang terlambat bisa lihat di YouTube-nya, atau ingin mengulang lagi bisa lihat di YouTube-nya. Yang ingin lebih tahu lagi bagaimana cara Mama Safa ini mengoptimalkan potensi Mbak Safa, bisa lihat di tadi ya, Perpustakaan Jawa Barat dan sebagainya, tadi saya lupa. Ya, teman-teman semua, akhir kata saya Sawitri atas nama Yayasan Peduli Kasih ABK minta maaf bila ada kesalahan, dan sampai ketemu di webinar selanjutnya. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi berkah dan semua demi kepentingan terbaik ABK. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya Mbak Safa di Surabaya. Ya. Insya Allah.